Hai, perkenalkan saya Rivaldi XYZ. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman menggunakan iPhone 13 di tahun 2025. Mungkin banyak yang bertanya, masih worth it enggak sih? Atau nunggu aja yang baru iPhone 16e? Atau upgrade-nya mending ke iPhone 15 aja? Karena sudah 2 tahun saya pakai iPhone 11 Pro Max. Buat kerja, kuliah, konten video, semuanya masih bisa dihandle dengan baik. Dan sekarang sudah 1 bulan saya pakai iPhone 13. Sebetulnya nggak ada niatan buat beli, tapi karena orangnya jual butuh dan harganya menarik, masih garansi resmi iBook, ya udah saya beli aja. Dan sekarang saya akan kupas tuntas semuanya ya, tonton aja sampai habis. Yang pertama, kita akan bahas dari segi baterai aja dulu ya. Dan di iPhone 13 ini kita dapat SOT hariannya itu 8 jam ya. Nggak jauh beda sama iPhone 11 Pro Max saya, yaitu 8 bahkan sampai 9 jam. Karena baterai mAh-nya itu lebih besar iPhone 11 Pro Max. Kalau masih bagus pasti iPhone 11 Pro Max lebih awet. Untuk regionnya itu adalah SAA, yaitu resmi Indonesia, dia dari perusahaan Blibli ya. Oke, ini resmi sama aja lah kayak iBox. Dan penyimpanannya itu 128 GB. Dan perbandingannya dengan iPhone 11 Pro Max, nah seperti ini ya. Jadi saya udah 2 tahun pakai iPhone 11 Pro Max yang ini. Dan sekarang saya akan coba pakai iPhone 13. Perbedaannya cukup jauh nggak sih? Dan apakah perlu ganti ke iPhone 13 ini? Karena data-data saya belum dipindahkan ke iPhone 13 ini. Ya masih tahap percobaan aja gitu kan. Oke, di sini yang saya paling suka di iPhone 13 ini adalah soal kamera sinematiknya yang nggak ada di iPhone 11 bahkan di iPhone 12 ya. Jadi ini baru sinematik di iPhone 13. Hasilnya seperti ini. Ini bener-bener pas pertama kali saya coba gitu kan. Wah, ini bagus banget gitu kameranya. Bisa kayak kamera-kamera profesional gitu kan. Hasilnya bagus, rapi, dan blur-blurnya juga ya masih bisa dibilang bagus. Untuk review HP juga pakai video sinematik itu kayak tambah keren juga ya kalau dipikir-pikir. Nah ini kalau dilihat untuk kecepatan blurnya itu bagus ya, dia cepat ya, fast response ya untuk bagian autofocusnya itu. Nah oke, jadi seperti ini untuk sinematik videonya dari iPhone 13. Bukan hanya kamera sinematiknya sih, kamera biasanya pun ini bener-bener wah gitu bagus juga sih. Nah ini seperti ini, bisa Anda lihat lah. Dari segi pencahayaan dan dynamic range-nya itu bagus ya, natural. Dan untuk posisi zoom nih, saya akan zoom. Nah ini zoomnya itu bisa 3 kali ya teman-teman. Dan hasilnya masih bagus dan oke lah. Dan ini untuk 0,5-nya. Dan sama aja, hasilnya masih aja bagus ya. Emang sih kalau kamera bagus, videonya kemanapun ya tetap aja ya hasilnya bakal bagus gitu kan. Dan untuk kembali normal seperti ini ya untuk kamera normalnya. Dan oke, ini untuk bagian sedikit lah gitu kan kelebihan dari iPhone 13. Emang dari segi kameranya itu bagus. Dan gimana kalau kita sedikit bandingkan terlebih dahulu aja ya untuk perbandingan iPhone 13 dan iPhone 11 Pro Max ini. Apakah perbandingannya cukup jauh gitu kan? Untuk di luar ruangan, iPhone 13 ini lebih baik ya dari segi layarnya karena resolusinya itu dia lebih besar daripada iPhone 11 Pro Max. Dan dari belakang kita bisa lihat sama-sama mewah ya, tapi iPhone 11 kayaknya kelihatan lebih mewah karena ada 3 kamera. Untuk hasilnya ya pastinya bagus iPhone 13 sih. Dan oke, kita akan sedikit bandingkan aja ya di sini untuk hasil kamera iPhone 13 dan iPhone 11 Pro Max. Nah oke, ini dia hasilnya, let's go. Oke, nah ini gimana untuk hasil videonya terlebih dahulu ya. Nah oke, saya lihat iPhone 13 ini benar-benar lebih detail dan juga pencahayaannya lebih bagus daripada iPhone 11 Pro Max. Tapi iPhone 11 Pro Max juga segitu udah bagus ya, nggak mau kalah gitu kan. Ya meskipun beda 2 generasi, tapi nggak terlalu jomplang banget kan perbedaannya. Oke, nah ini dia untuk hasil videonya lagi. Dan kita akan coba zoomnya ya. Nah, zoomnya ini iPhone 11 Pro Max menang karena dia bisa 5 kali. Kalau iPhone 13 hanya 3 kali ya. Oke, di sini aja sih menangnya, di yang lain kalah. Oke, untuk kameranya, nah bisa Anda lihat sendiri lah untuk perbedaan ataupun perbandingan ya. Ini benar-benar sih beda ya kalau dilihat-lihat iPhone 13 ini benar-benar dari warnanya itu keangkat banget ya. Dia lebih bagus. Nah, di sini kelihatan banget ya karena sensor iPhone 13 ini lebih bagus, jadi dia penangkapan cahayanya juga lebih bagus. Dari segi detail juga, ya dia bagus ya. Nah, untuk ultrawide-nya juga seperti ini. Oke.
Dan untuk ketika foto membelakangi cahaya, nah ini si noise-nya itu di iPhone 13 dia bisa dihandle dengan baik ya. Sementara di iPhone 11 Pro Max dia masih ada sedikit noise yang masuk ke kamera. Tapi is oke lah, semuanya masih bagus. Ini untuk kamera depannya seperti ini. Nah, untuk kamera depan yang saya rasa iPhone 11 ke bawah itu emang masih kurang bagus dan dari segi pencahayaan juga kurang bagus lah. Tapi di iPhone 12 ke atas, nah baru terasa gitu kan perbandingannya. Karena ya gelap gitu kan di iPhone 11 ke bawah itu pokoknya kamera 8-nya itu gelap dan gak worth it lah menurut saya. Tapi untuk iPhone 12 ke atas, apalagi iPhone 13 itu kameranya ya bagus gitu, cerah dan juga detailnya itu dapat ya. Nah ini hasilnya seperti ini untuk kamera depannya. Nah itu kan lihat bener-bener gelap ya di iPhone 11 Pro Max. Beda jauh lah kalau menurut saya, emang bener-bener beda jauh sih kalau segini. Nah, oke, untuk perbandingan kamera depan dan juga belakangnya seperti itu. Dari segi genggaman, ya relatif ya, setiap orang berbeda-beda. Ada yang suka kocak ataupun ada yang suka biasa aja gitu kan untuk permukaan sampingnya. Karena kesehariannya juga kan untuk HP yang saya pakai itu pakai casing ya, jadi ya tergantung casingnya sih untuk enak digenggam atau enggaknya gitu kan. Nggak berpengaruh lah kalau untuk di HP-nya karena kita pakai casing. Jadi total keseluruhan antara perbandingan iPhone 13 dan iPhone 11 Pro Max, nah seperti ini ya, tinggal dilihat aja. Dan sekarang kita akan fokus ke iPhone 13-nya aja ya. Di sini saya akan fokus ke pengalaman menggunakan iPhone 13 selama 1 bulan. Dan yang pertama kita akan membahas performa terlebih dahulu ya. Untuk performa itu dia benar-benar ngebut, nggak ada kendala sama sekali. Karena chipsetnya itu A15 Bionic, yang mana A15 Bionic ini benar-benar masih kepake ya, masih sangat-sangat kepake dan bisa diandalkan di tahun 2025 ini. Oke, nah dari chipset itu udah bagus. Kita sekarang tes bagian ini ya, performa pada game. Di sini saya akan main game Mobile Legend aja ya, satu game aja sih karena saya bukan seorang gamers. Jadi ya untuk cek performa di game ya cukuplah satu juga. Oke, untuk masuk atau loginnya itu di game Mobile Legend dia bener-bener cepat ya, terasa gitu kan chipsetnya itu bener-bener bekerja dengan baik ya. Oke, di sini kita pakai Fanny terlebih dahulu ya. Ini latihan aja lah, nggak usah mode rank karena lama ya, lama nanti videonya. Oke, di latihan aja dan kita masih bisa melihat spesifikasi yang ada di iPhone 13 ini dengan kualitas terbaiknya ya. Dan di sini bisa kita lihat untuk settingannya itu bisa rata kanan ultra. Wow, luar biasa ya, ultra nih, semuanya dilibas ya. Pokoknya rata kanan bagus lah, lancar. Di iPhone 12 juga belum ultra ya, iPhone 12 ke bawah itu belum ultra. Dan di iPhone 13 barulah bisa merasakan rata kanan gitu kan. Jadi untuk performa main game di iPhone 13 nggak ada kendala sama sekali ya, nggak ada patah-patah dan enak aja gitu kan menggunakan game Mobile Legend ini. Untuk pamer-pamer skill Fanny ya bisa banget pastinya ya, meskipun ini saya masih noob jadi saya nggak terlalu bisa Fanny ya. Dan ini saya coba-coba aja gitu kan, dan enak aja rasanya ya, smooth gitu kan, nggak ada kendala sama sekali. Pokoknya kalau game semuanya bisa dilibas dengan baik ya, sampai sekelas Genshin Impact pun ya pastinya bisa ya di iPhone 13 ini. Setelah 1 bulan menggunakan iPhone 13 di tahun 2025, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Pertama, soal kamera. Masih sangat bagus untuk foto dan video, walaupun belum ada fitur Dynamic Island atau 48 megapiksel seperti seri terbaru, hasil fotonya tetap tajam, natural, dan sangat bisa diandalkan. Terutama dengan sensor shift stabilization yang bikin video lebih stabil. Performa ya, dengan chipset A15 Bionic, iPhone 13 masih sangat kencang. Untuk multitasking, gaming, dan edit video, gak ada kendala sama sekali. Bahkan, performanya masih mendekati iPhone 14 yang harganya lebih mahal. Worth it atau enggak? Kalau butuh iPhone sekarang, iPhone 13 masih jadi pilihan oke dengan harga yang lebih murah dibanding seri terbaru. Tapi kalau bisa sabar, lebih baik tunggu iPhone 16 karena biasanya harga iPhone 13 dan 16 ini nggak akan berbeda jauh ya. Ingat 16E ya, bukan 16 biasa. Dan alternatif lain, kalau punya budget lebih, langsung ambil iPhone 15 dengan Dynamic Island, USB-C, dan kamera 48 megapiksel, pengalaman pakainya pasti lebih baik lagi.
Jadi, semua kembali ke kebutuhan dari budget kamu. Kalau mau iPhone dengan harga terbaik untuk sekarang, iPhone 13 masih sangat layak. Tapi kalau nggak buru-buru nunggu iPhone 16e atau langsung ke iPhone 15 bisa jadi keputusan yang lebih baik. Semoga review ini membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam hangat dari channel Rivaldi XYZ dan jangan lupa diklik subscribe dan like-nya.